Pernah nggak sih kamu ngerasa, gue udah kerja keras, tapi kok ya gitu-gitu aja? Gaji naik, ya, tapi hidup juga ikut naik. Ujung-ujungnya tetap aja sama, nggak maju-maju banget. Nah, masalahnya bukan di seberapa keras kamu kerja. Masalahnya, kamu main game yang salah. Kebanyakan orang itu mikir, uang naik sama dengan hidup naik dikit demi dikit. Padahal, orang yang beneran ngebut di hidup, mereka nggak main di level itu. Mereka bikin beberapa keputusan penting di awal. Dan hari ini, gue bakal bongkar 10 money moves yang bikin kamu bisa jauh di depan orang lain. Tapi sebelum lanjut, kalau kamu suka konten yang nampar tapi bikin mikir, boleh banget subscribe. Karena di sini kita nggak cuma ngomong motivasi, tapi cara mikir yang bisa beneran ngubah hidup kamu. Oke, lanjut. 1. Berhenti fokus ke gaji, mulai fokus ke net worth. Kebanyakan orang bangga banget sama gajinya. Gaji gue sekarang 10 juta bro. Tapi pertanyaannya, yang nempel berapa? Karena gaji itu cuma uang lewat. Net worth itu uang yang tinggal. Simpelnya, semua yang kamu punya, semua yang kamu utang. Itu baru posisi kamu. Dan ini ngubah cara mikir banget. Kalau kamu fokus ke gaji, kamu bakal ngejar kerja lebih keras. Kalau kamu fokus ke net worth, kamu mulai mikir, apa yang gue bangun? Apa yang gue simpan? Apa yang bisa tumbuh tanpa gue capek lagi? Dan tiba-tiba, kamu jadi mikir sebelum beli sesuatu. Bukan lagi, gue mampu nggak ya beli ini? Tapi, ini bikin gue maju atau mundur. Dan itu beda banget hasilnya. 2. Jangan naikin gaya hidup pas gaji naik pertama. Ini jebakan paling umum. Dan jujur aja, hampir semua orang kena. Gaji naik, langsung upgrade hidup. HP baru, motor baru, ngopi makin fancy, makan makin healing. Padahal, itu namanya lifestyle inflation. Masalahnya, bukan kamu menikmati hidup. Masalahnya, kamu naikin standar minimum hidup kamu. Dan itu bahaya banget. Karena begitu itu jadi normal, kamu nggak bisa turun lagi. Makanya, kenaikan gaji pertama itu krusial. Harusnya bukan buat upgrade hidup, tapi upgrade posisi finansial kamu. 3. Beli aset dulu, baru gaya hidup. Gue tahu, kamu pengen hidup enak. Semua orang juga gitu. Tapi di fase awal hidup, tujuannya bukan nyaman. Tujuannya adalah posisi. Dan aset itu nggak selalu saham atau properti. Kadang aset itu skill, tools kerja, koneksi, atau sistem kerja yang bikin kamu lebih cepat. Contoh simple, ngedit video di laptop kecil versus di monitor gede plus setup proper. Itu beda jauh. Bukan soal gaya, tapi seberapa cepat kamu bisa produksi. Jadi ingat, kalau sesuatu bikin kamu kerja lebih cepat, lebih jelas, lebih efektif, itu bukan pengeluaran. Itu upgrade mesin penghasil uang kamu. 4. Pilih skill yang ngangkat bukan cuma naikin gaji. Kalau kamu cuma ngejar gaji, ujungnya kamu tergantung sama bos, perusahaan, HR, atau budget, alias izin orang lain. Tapi kalau kamu fokus ke skill, kamu jadi berharga di mana-mana. Skill yang ngangkat itu kayak komunikasi, sales, negosiasi, distribusi, atau skill langka. Skill ini bikin 1 jam kerja kamu jadi lebih bernilai. Dan di titik itu, pasar yang ngejar kamu, bukan kamu yang ngejar kerja. 5. Kejar kepemilikan bukan cuma gaji. Ini level berikutnya. Gaji itu bayar kamu sekarang, tapi ownership bayar kamu di masa depan. Misalnya, saham, bagi hasil, profit share, atau bisnis kecil. Kenapa ini penting? Karena lompatan finansial besar itu jarang datang dari gaji. Biasanya datang dari momen kepemilikan. Sekali dapat, bisa ngalahin kenaikan gaji bertahun-tahun. 6. Dekatkan diri ke uang yang bergerak. Ini konsep yang jarang orang sadar. Kalau kamu jauh dari uang, kamu dapatnya pelan, per jam, per proyek, atau per bulan. Tapi kalau kamu dekat sama pergerakan uang, kamu mulai lihat, uang itu dialirin kemana, siapa yang ambil keputusan, gimana uang itu berkembang. Dan ini ngebuka perspektif baru. Makanya,
Orang yang cepat naik biasanya ada di industri berkembang, proyek besar, atau lingkungan yang ada investasi. Bukan cuma kerja, tapi dekat sama aliran uang. 7. Ambil risiko kecil, tapi potensi besar. Ini yang disebut asymmetric risk. Contohnya, belajar skill baru, bangun side project, bikin konten, atau join startup kecil. Kalau gagal, rugi kecil. Kalau berhasil, bisa ubah hidup. Tapi kebanyakan orang lebih milih aman. Padahal aman itu jarang bikin kamu lompat level. 8. Jangan pakai utang buat gaya hidup. Ini penting banget. Utang itu ada 2 jenis. 1. Utang konsumsi. 2. Utang akuisisi. Utang konsumsi, beli yang bikin kamu senang sekarang, tapi bayar lama. Utang akuisisi, beli sesuatu yang bisa menghasilkan. Contoh, beli skill, beli alat kerja, atau investasi. Prinsipnya simple. Kalau itu bantu kamu menghasilkan uang, oke. Kalau cuma bikin kamu nyaman, hati-hati. 9. Masuk ke lingkungan yang lebih tinggi. Lingkungan itu ngebentuk standar kamu. Kalau kamu di circle yang sama terus, ya standar hidup kamu segitu-segitu aja. Tapi begitu kamu masuk ke ruangan yang lebih tinggi, awalnya pasti minder, ngerasa nggak layak, atau overthinking. Santai, semua orang juga pernah di posisi itu. Dan rahasianya, nggak usah sok pintar. Cukup dengerin, belajar, dan tanya. Lama-lama, kamu jadi bagian dari situ. 10. Beralih dari kerja ke kepemilikan. Ini goal akhirnya. Di titik ini, uang kamu yang kerja, bukan kamu lagi. Semua yang tadi kita bahas, ujungnya ke sini. Dari tukar waktu jadi uang, ke punya sesuatu yang menghasilkan uang. Karena selama kamu cuma kerja, hidup kamu akan selalu tergantung besok kerja atau enggak. Tapi kalau kamu punya aset, bahkan saat kamu tidur, uang tetap jalan. Jadi kalau kamu ngerasa stuck, mungkin bukan karena kamu kurang kerja keras, tapi karena kamu main di sistem yang salah. Mulai geser dikit cara mikir kamu. Dari kerja lebih keras, jadi bangun posisi yang lebih kuat. Dan percaya deh, itu yang bikin hidup kamu berubah drastis.